Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala ahli sirki wal wafa. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah atas puja-puji serta syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita hingga masih bisa menuntut ilmu hingga saat ini. Oke, pada saat ini kami dari kelompok 2 izin membagikan materi yang telah kami buat, yang telah kami diskusikan dengan berjudul identifikasi peluang usaha di bidang hukum. Oke, adapun kelompok kami yaitu anggota kelompok yang pertama ada Muhammad Rihan Junaidi dengan NIM 102, Muhammad Rizal Faza 103, Noval Arifin 106, Richa Irliani 108, Miranti Azhara Putri 129, dan yang terakhir ada Dwi Andini 134. Adapun pembahasan yang akan kami bahas oleh kelompok 2 itu yang pertama peluang usaha pada firman hukum, pada notaris, konsultan legal, dan legal akademik. Ya, mari kita lanjut ke materi yang pertama, firman hukum. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai firma hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai firma. Jadi, firma atau persekutuan firma itu merupakan bagian dari persekutuan perdata. Oleh karena itu, dasar hukumnya tercantum di dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal-pasal lainnya yang terkait di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan mengenai pengertian dari firma, yaitu suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Dan karena fokus pembahasan kali ini terkait pada firma hukum, maka ruang lingkupnya itu dapat berupa kantor hukum, kantor advokat, kantor pengacara, dan sebagainya. Adapun fungsi dari firma hukum atau kantor-kantor hukum tersebut ialah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, baik secara pidana maupun perdata, dengan penyelesaian di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mungkin itu saja penjelasan singkatnya mengenai firma hukum. Kemudian kita akan mulai masuk pada inti materi kelompok ini, yaitu identifikasi peluang usaha di bidang hukum. Nah, karena sekarang kita hidup di zaman yang serba modern nih, dan bisa dibilang sudah memasuki era digitalisasi. Oleh karena itu, bidang hukum berupa firma juga dapat menjadikan hal tersebut sebagai peluang usaha dengan menyesuaikan keadaannya. Peluang yang dapat dilakukannya diantaranya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, maksudnya mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan luasnya ruang kantor. Jadi dokumen-dokumen itu bisa jadi digitalisasi gitu. Terus memanfaatkan teknologi yang ada seperti sistem manajemen dokumen elektronik atau IDMS. Kemudian ada otomisasi kontrak untuk mempercepat proses hukum, lalu menjalin kerjasama dengan sektor fintech dan startup digital, kemudian ada meningkatkan keamanan cyber. Jadi, kalau secara umumnya dapat dikatakan peluang tersebut dapat ditingkatkan lagi dengan beberapa hal, yaitu menjaga kepercayaan antar pengurus firma tersebut dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Lalu ada melakukan transparansi data agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian ada juga mau berusaha untuk berkembang dan maju bersama. Dan yang terakhir mengutamakan kepentingan bersama, keadilan dan kejujuran. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya mengenai notaris. Kata notaris berasal dari nota literaria yang berarti tanda tulisan yang digunakan dalam penulisan cepat atau stenografi. Awalnya, notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh kekuasaan untuk menyediakan alat bukti otentik demi kepastian hukum perdata. Selama sistem hukum memerlukan alat bukti otentik,
keberadaan notaris akan tetap dibutuhkan. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, di mana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Menurut pasal 3 UU JN, syarat menjadi notaris adalah: pertama, WNI, kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga, minimal usia 27 tahun, keempat, sehat jasmani dan rohani, kelima, lulusan S1 Hukum dan S2 Kenotariatan, keenam, magang 12 bulan setelah lulus S2, ketujuh, tidak merangkap jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang. Persyaratan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-HT.03.01 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian notaris. Untuk selanjutnya disebut dengan Permenkumham nomor M.01-HT.03.01 tahun 2006 yang berbunyi, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah syarat pengangkatan notaris menurut Permenkumham nomor M.01-HT.03.01 tahun 2006 adalah: pertama, WNI, kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keempat, sehat jasmani dibuktikan surat dokter, kelima, sehat rohani dibuktikan surat psikiater, keenam, lulusan S1 Hukum dan spesialis notariat, ketujuh, minimal usia 27 tahun, kedelapan, mengikuti pelatihan teknis calon notaris. Oke, baik. Jadi sebelumnya maaf saya potong. Jadi di sini saya ingin menambahkan di peluang usaha dalam bidang hukum notaris ini. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan menjalankan layanan hukum tertentu. Keberadaan notaris sangat penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berbagai aktivitas perdata. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum, sehingga peran notaris tidak tergantikan dalam banyak aspek kehidupan hukum, seperti urusan pertahanan, perjanjian bisnis, pendirian usaha, hingga pengurusan warisan. Dengan tanggung jawab dan wewenangnya yang bersifat resmi, bidang kenotariatan membuka banyak peluang usaha yang bersifat profesional. Yakni yang pertama, ada pembuatan akta otentik, seperti akta jual beli tanah, akta hibah, akta perjanjian kerjasama, dan akta pendirian badan usaha. Nah, yang kedua ini ada pengurusan legalitas badan usaha, yaitu melayani pendirian PT, CV, firma, koperasi, serta perubahan anggaran dasar. Selanjutnya ada layanan pertahanan, PPAT. Jika notaris juga menjabat sebagai PPAT, maka bisa mengurus balik peralihan hak dan pembagian waris atas tanah. Selanjutnya ada pembuatan akta wasiat dan akta waris. Kebutuhan ini tuh terus meningkat terutama di kalangan menengah ke atas. Oke, mungkin sekian dari materi notaris, selanjutnya oleh konsultan legal. Baik, pembahasan kali ini yaitu tentang konsultan legal. Nah, salah satu peluang usaha di bidang hukum yaitu sebagai konsultan legal. Nah, profesi ini makin penting ya di tengah meningkatnya kesadaran hukum dan kebutuhan kepatuhan regulasi, terutama di dunia bisnis. Apa sih itu konsultan legal? Konsultan legal itu berbeda ya dengan advokat. Nah, kalau advokat itu fokusnya di litigasi, sedangkan konsultan legal lebih ke non-litigasi. Tadi yang saya bilang litigasi seperti menyelesaikan perkara di pengadilan, itu advokat yang fokusnya di litigasi. Nah, kalau konsultan legal itu di non-litigasi kayak seperti memberi nasihat hukum, menafsirkan regulasi, mendampingi klien di luar pengadilan. Nah, kliennya ini bisa individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah. Mengapa sih peluang ini menjanjikan? Karena dengan regulasi yang makin kompleks dan perusahaan itu sangat butuh pendampingan hukum sejak awal. Nah, konsultan legal ini bisa bantu menyusun kontrak,
menganalisis kebijakan, hingga manajemen risiko hukum. Jadi bukan hanya reaktif saat ada sengketa, tapi juga preventif mencegah masalah hukum sebelum terjadi. Nah, adapun kolaborasi dengan konsultan legal yaitu dengan notaris, itu juga sangat penting ya. Karena seringkali konsultan legal itu menyiapkan substansi dokumen hukum. Nah, lalu notaris mengesahkan dalam bentuk formalnya. Ini kan menunjukkan peran strategis konsultan dalam proses hukum yang lebih luas. Adapun penerapan di dunia nyata, banyak ya contoh seperti di dalam perusahaan, startup teknologi. Nah, konsultan legal ini dibutuhkan ya untuk menyusun kayak terms and conditions dan privacy policy serta perjanjian kerjasama hingga membantu startup mematuhi regulasi perlindungan data pribadi. Nah, kalau dalam bisnis properti dan konstruksi, konsultan hukum itu berperan dalam menelaah legalitas tanah, menyusun kontrak pembangunan, dan mengantisipasi potensi sengketa dengan subkontraktor. Nah, kalau di lembaga pemerintah atau BUMN, mereka menggunakan jasa konsultan hukum untuk meninjau legalitas program, tender, atau proyek kerjasama publik swasta agar tidak menyalahi aturan. Jadi, konsultan legal itu bukan hanya jago hukum, tapi juga problem solver dan strategic advisor. Di era sekarang mereka sangat dibutuhkan ya untuk memastikan bisnis atau organisasi berjalan dengan aman secara hukum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dwi, dipersilakan. Konsultan legal adalah penasihat hukum yang membantu klien memahami dampak hukum dari kebijakan, transaksi, atau potensi sengketa. Perannya berfokus pada pencegahan masalah hukum melalui analisis dan rekomendasi strategis tanpa mewakili klien di pengadilan. Layanan ini mencakup bidang korporasi, perpajakan, ketenagakerjaan, hingga kekayaan intelektual. Peluang usaha konsultan hukum sangat luas dan dibutuhkan oleh berbagai sektor, antara lain yang pertama ada konsultan hukum korporasi, yaitu menangani kepatuhan hukum bisnis, struktur perusahaan, dan regulasi industri. Yang kedua ada konsultan hukum lingkungan, yaitu memastikan kegiatan usaha sesuai dengan regulasi lingkungan. Yang ketiga ada konsultan hukum perpajakan dan investasi, yaitu mendampingi investor lokal atau asing terkait pajak dan investasi. Yang terakhir ada konsultan hukum sektor publik, yaitu terlibat dalam reformasi birokrasi, perancangan kebijakan publik, atau kerjasama dengan lembaga pemerintah. Adapun tugas utama konsultan legal meliputi yang pertama, memberikan analis hukum, yaitu menelaah dokumen hukum seperti kontrak, peraturan perusahaan, atau kebijakan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Yang kedua, penyusunan dan review kontrak, yaitu membuat atau meninjau perjanjian bisnis untuk minimalkan risiko hukum. Yang ketiga ada legal due diligence atau memeriksa status hukum suatu perusahaan sebelum akuisisi, merger, atau investasi. Yang keempat, pelatihan dan sosialisasi hukum, yaitu memberikan edukasi kepada karyawan atau manajemen tentang regulasi baru, seperti UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP atau UU Cipta Kerja. Yang kelima ada manajemen risiko hukum, yaitu mengidentifikasi potensi sengketa dan menyusun strategi mitigasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang usaha di bidang hukum sangat luas dan terus berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat dan kompleksitas regulasi di berbagai sektor, profesi seperti firma hukum, notaris, konsultan legal, dan akademisi hukum memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan dunia usaha. Khususnya profesi konsultan legal menunjukkan potensi besar karena berfokus pada aspek non-litigasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia korporasi modern. Konsultan legal tidak hanya memberikan nasihat hukum, tetapi juga menjadi mitra strategis perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menyusun kontrak, serta mengelola risiko hukum.
Peran mereka didasarkan pada peraturan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kebutuhan akan jasa konsultan hukum terus meningkat, terutama dari sektor bisnis yang memerlukan bantuan preventif untuk menghindari sengketa hukum. Dengan demikian, profesi ini tidak hanya menjanjikan secara finansial, tetapi juga berkontribusi besar dalam membangun sistem hukum yang adil dan tertib di Indonesia. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai legal akademik. Nah, secara bahasa, legal akademik ini diartikan sebagai tindakan ataupun kegiatan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, sedangkan akademik sendiri itu diartikan sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan. Jadi, legal akademik sendiri itu secara istilahnya memuat suatu aspek hukum yang terkait dengan dunia pendidikan dan juga penelitian. Nah, legal akademik adalah sebuah profesional dengan latar belakang pendidikan hukum yang terlibat dalam proses pengajaran, penelitian, serta pengembangan ilmu hukum, baik itu institusi seperti universitas maupun secara individu. Sebenarnya untuk legal akademik sendiri banyak sekali peluang usaha yang disediakan. Jadi berikut adalah peluang usahanya. Yang pertama, jasa pelatihan dan juga pendidikan hukum. Nah, membludaknya mahasiswa yang masuk ke jurusan hukum ini yang menjadikan hukum non formal sebagai sebuah pasar bimbel yang menjanjikan. Legal akademik juga bisa menyelenggarakan seperti webinar, pelatihan-pelatihan, dan juga bahkan bisa menjadi seorang dosen. Nah, yang kedua sendiri itu penulis ilmiah. Penulis ilmiah ini tidak hanya membuat sebuah karya fiksi saja, akan tetapi bisa juga melakukan karya-karya yang membentuknya ilmiah terutama dalam bidang hukum. Seorang legal akademik bisa memulai karya dengan membuat artikel di media hukum online, menulis sebuah buku tentang hukum, bahkan jika sudah sangat ahli dalam perkara hukum, seorang legal akademik bisa menjadi narasumber ataupun editor jurnal hukum nasional maupun internasional. Nah, untuk yang ketiga sendiri, yaitu ada kursus online. Meningkatnya minat masyarakat untuk belajar hukum secara fleksibel menciptakan peluang bagi akademisi untuk membangun atau bergabung dalam platform pembelajaran daring seperti membuka sebuah kursus hukum online secara berbayar dan juga bisa juga membuat kelas mandiri. Oke, baik. Telah usai presentasi dari kami. Inilah referensi yang telah kami dapat dari hasil riset kami. Materi-materi yang telah kami bahas yaitu berasal dari referensi-referensi ini. Mungkin sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.